Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri ikhwatu fillah wa wali santri yang ada di rumah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis arba'in, yang pada kesempatan hari ini Ustadz pilihkan dari hadis arba'in yang kedua, atau dikenal dengan hadis Jibril, yang merupakan hadis yang mutawatir, yang banyak diriwayatkan oleh para imam ahli hadis dan derajatnya sudah sampai siqah. Ya, semuanya menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan ada yang menamakan induknya hadis, ya. Kenapa dikatakan sebagai induknya hadis, umul hadis? Karena di dalamnya mengandung qawaid tentang keislaman, tentang hakikat manusia diciptakan di dalam bumi atau di dunia ini. Ya, kalian bisa baca. Ustadz akan terjemahkan satu persatu. An Umar radhiyallahu an. Jadi ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi di antara 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Nah, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat terpercaya. Beliau adalah Khalifatul Islam, Khalifatul Rasyidin yang kedua. Qala, nah ini Umar bin Khattab mengatakan, baina nahnu julusan inda Rasulullah. Jadi di antara kita, baina nahnu julusun inda Rasulillah, duduk di antara atau inda di samping atau di depan Rasulullah. Data yaumin, pada suatu hari, ittola'a alaina, ya, ittola'a, dia itu muncul, ya. Nah, di antara kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadin siaba, jadi putih sangat sekali, ya, sangat putih bersih, ya, bajunya. Kemudian syadidu sawadis sa'ri, jadi rambutnya itu sangat hitam, ya, kalau istilah di kita sekarang itu kelimis, ya, hitam berminyak, ya, kayak rambutnya habis basah itu, ya, jadi sudah pakainya bersih putih, ya. Kemudian roksun, ya, rambutnya itu tertata dengan rapi, hitam, sangat hitam. La yura, tidak tampak olehnya, alaihi, padanya, asaru safarin, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan baju putih, rambutnya tertata rapi, tidak seperti orang yang dari orang luar kota yang datang ke situ, ya. Wala ya'rifuhu minna haddun, dan di antara kita itu tidak ada yang mengenalnya padahal. Jadi Umar bin Khattab menceritakan suatu hari ketika kita duduk-duduk ini dengan Rasulullah, datang seorang rajul, seorang laki-laki yang dia putih bajunya, rambutnya hitam,
Ya, dia tidak nampak sedang bersafar, tidak nampak dia dalam bepergian, ya. Kemudian tapi di antara kita itu tidak ada yang mengenalnya. Harusnya orang yang kita tidak mengenal berarti bukan orang yang dari situ, dari luar kota atau luar daerah. Nah, tapi kita nggak ada yang mengenal, tapi kok nampaknya dia berasal dari situ gitu. Hatta jalasa, sampai dia itu duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di depan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasnada'u rakbataihi, dan mendekatkan dua lututnya ila rakbataihi, ke lututnya Rasulullah. Jadi ini salah satu adab buat kita bila kita itu bermajelis harus mendekat kepada guru. Ya, nggak boleh. Makanya kalau kalian nanti di kelas, yang paling bagus itu adalah yang duduk di depan, paling depan dengan dekat dengan guru. Jangan jauh-jauh. Dari hadis ini salah satu adabnya adalah, ya, dia rukbataihi ila rukbataihi, meletakkan lututnya dekat dengan Rasulullah, lututnya Rasulullah. Wa wada'a kafaihi ala kafaihi, wa wada'a kafaihi ala fajidaihi, meletakkan tangannya di atas lututnya Rasulullah. Ya, seakan-akan kayak teman gitu, ya. Padahal ini sahabat tidak kenal di situ. Ini orang ini siapa ini? Tahu-tahu datang duduk di dekat Rasulullah, di depannya Rasulullah, meletakkan tangannya di pahanya Rasulullah, ya. Dan waqala, dan dia berkata, orang yang tidak dikenal ini kepada Rasulullah, ya Muhammad. Loh, panggilannya juga langsung enggak ya Rasulullah, tapi panggilannya kepada Rasulullah ya Muhammad. Istilahnya orang Jawa itu jangkar banget nih, ya. Kalau di kita para sahabat memanggil Rasulullah ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, ya, menghormati beliau. Tapi ini mengatakan ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, dia bertanya tentang Islam kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah, bahwa yang namanya Islam itu adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan kamu menyaksikan, bersaksi bahwa Muhammad atau aku adalah Rasulullah. Asyhadu itu membawa konsekuensi yang besar, karena namanya asyhadu itu hampir sama-sama dengan bersumpah. Ya, kalau orang sudah bersaksi, bersumpah, itu tidak boleh mengingkari. Jadi konsekuensinya besar. Makanya kenapa dulu Abu Jahal itu tidak mau bersahadat, karena konsekuensinya besar. Karena kalau orang sudah bersaksi di depan Allah, sudah bersaksi di depan Rasulullah, maka dia harus taat dan tunduk terhadap semua aturan-aturan yang ada diciptakan atau ada di Al-Quran maupun hadis. Makanya di dalam hadis mengatakan bahwa tidak patutlah seorang mukmin apabila sudah diatur sama Allah, sudah ada ketentuan Allah di situ atau ketentuan Rasul-Rasulnya, maka dia mencari jalan yang lain. Nah, karena konsekuensi syahadat ini sangat tinggi, ya, bukan cuma hanya lisan saja, asyhadu alla ilaha illallah, semuanya bisa. Bahkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir pun bisa asyhadu alla ilaha, tapi di dalam hatinya tidak meyakini bahwa adanya kesaksian kita benar-benar tiada Tuhan selain Allah. Ya, bukan maknanya tiada Tuhan, ya. Maknanya adalah la ta'bud, tidak ada sesembahan yang disembah bil haq, dengan benar itu kecuali Allah. Kemudian selain kita bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, kemudian dikatakan wa tuqimas shalah,
Di sini menggunakan qima. Ya, artinya adalah mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan. Makanya orang yang mengerjakan sholat tidak akan membekas. Padahal di dalam sholat Allah mengatakan aqimis sholah tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa kerjakanlah sholat maka dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika orang itu berbuat maksiat, berbuat tercela, maka sholat itu dia hanya mengerjakan saja. Orang yang mengerjakan sholat kemudian berbuat maksiat, berarti sholat itu tidak berbekas pada dirinya. Dia tidak menegakkan sholat, tapi dia hanya mengerjakan sholat. Ya, padahal Rasulullah di sini mengatakan tuqimas sholah. Maka dirikanlah sholat. Ya, kemudian hadis berikutnya mengatakan tu'tiyaz zakah. Kalian menunaikan zakat. Ya. Zakat, ya, yang dimaksud oleh para ulama zakatul fitrah. Ya, jadi zakat fitrah yang hukumnya wajib. Ya, watasuma ramadhana, dan kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Ini semua hukumnya wajib. Jadi bila ada yang meninggalkan atau mengingkari kewajibannya, maka bisa dikatakan dia itu keluar dari Islam, meyakini kewajiban. Kalau baru tidak melaksanakan tapi dia masih meyakini, dia masih belum dikatakan keluar dari Islam. Ya, wa tahajjal baita, dan berhaji ke rumah Allah, ke Baitullah. Ini istata'ta, apabila atau jika dia mampu, ilaihi sabilah, menuju ke jalannya. Ya, jadi Islam, kata Rasulullah, bila kita ingin berislam, 4 syarat, 1 syarat wajib itu juga harus dipenuhi kalau kita memang mengaku orang Islam. Nah, pertanyaan di dalam kubur tentang apa agamamu? Nah, inilah jawabannya. Ya, karena di sini mengandung akhbirni anil Islam. Ya, Islam itu apa? Ya, Rasulullah menjelaskan, ya, wa tasyahada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa taqimis shalah, menegakkan salat, kemudian wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasoma Ramadan, dan melakukan siam puasa di bulan Ramadan, wa tahajjul baitallah, dan kalian itu melakukan ibadah haji ke Baitullah. Ya, untuk khusus Baitullah, berhaji ke sana dikatakan inistata'ta ilaihi sabila, bila kamu mampu, ya, untuk menuju ke sana. Mampu dalam ukuran apa? Kita harus bersungguh-sungguh. Ya, makanya di dalam berita ini ada orang yang sudah ke Baitullah, ada seorang tukang becak yang sudah ke Baitullah, ada seorang pemulung yang mungkin sudah ke Baitullah. Ya, itu akan menjadi saksi kenapa kita itu kok belum ke Baitullah, walaupun kita itu secara ekonomi mungkin lebih baik daripada pemulung itu, atau lebih baik daripada tukang becak itu. Nah, makanya kita siap-siap nanti pertanyaannya dari Allah. Ketika orang itu tidak mampu, kemudian dihadirkan nanti di persidangan Allah, maka siap-siap kalian menjawab. Ya, nah, bila kalian sekarang masih punya uang, punya data, masih punya harta, ya, kumpulkan. Itu akan menjadi bukti kalian nanti ketika disidang sama Allah nih loh. Walaupun belum cukup, kalian sudah menunjukkan iktikad untuk bisa ke Baitullah. Ya, bisa berupa celengan, bisa berupa tabungan. Ya, itu sebagai bukti bahwa kalian ingin pergi ke Baitullah. Kemudian qala sodakta,
Orang rajulun tadi yang duduk di depannya Rasulullah mengatakan, betul ya Muhammad. Fa'ajibna, dan kita itu di sekitarnya jadi ajib, jadi terkagum-kagum, heran ya, lahu padanya. Kenapa? Yas'aluhu wa yasuddikuhu, dia itu yang bertanya tapi yang membenarkan juga. Kan heran ya. Jadi ada orang datang bertanya, tanya misalnya, ke rumah kamu di mana? Di jalan ini. Oh betul. Nah, aneh. Orang ini bertanya kan harusnya enggak tahu, tapi orang ini bertanya dan dia tahu. Ya. Kemudian dikatakan di situ bahwa kita tuh sangat heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkannya. Kemudian orang itu menanyakan kembali, qala fa akhbirni 'anil iman, dan Muhammad, kabarkan terhadapku tentang iman. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala antu'mina billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa malaikatihi, jadi berimanlah kalian kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadri, dan berimanlah kalian terhadap qadar, takdir, khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya. Ya, kita tahu iman pada Rasul, pada malaikat banyak banget nih. Yang wajib kita ada di dalam Al-Quran itu cuman 11. Ya, kalian sebenarnya malaikat itu ribuan ya, bukan ribuan, ratusan, mungkin jutaan. Ya, bayangkan. Contohlah malaikat Israel, pencabut nyawa, itu kalau cuma satu, bagaimana sibuknya? Ya, nama Israel itu adalah sebuah nama kelompok malaikat. Jumlahnya mungkin ratusan atau puluhan ribu. Ya, yang bertugas untuk mencabut nyawa seseorang. Ya, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Sebelumnya itu Rasulullah melihat di Baitul Makmur, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah di Baitul Makmur melihat ada 70.000 masuk ke Baitul Makmur, dan setelah itu tidak pernah keluar lagi. Setiap harinya semacam itu. Jadi artinya banyak sekali malaikat yang mengurusi alam semesta ini. Kalau kalian bisa atau pernah lihat YouTube, ya begitu kecilnya bumi ini, ya dibanding dengan alam semesta. Ya, galaksi saja kita mungkin sudah nggak terlihat, bumi itu sudah tak terlihat. Bagaimana kita mau naik ke langit tingkat 7, naik langit ke tingkat 6, naik langit ke 5 dan sebagainya sampai terakhir. Makanya kalian harus mempercayainya adanya malaikat-malaikat ini. Kemudian bakutubi, dan kitab-kitabnya. Kita tahu ada beberapa kitab yang diturunkan Allah ya kepada Rasulnya, yaitu Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Daud, dan Taurat kepada Nabi Musa. Dan terakhir penyempurnanya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu sudah dijelaskan sama Rasulullah, dan mulai bermunculan satu persatu. Ya, jadi kita harus mempercayai nanti bumi ini akan musnah, akan fana. Ya, akan digantikan oleh Allah yang lebih bagus. Ya, jadi kalian bisa memaksimalkan ibadah. Benar kata Allah kalau misalnya dikatakan kalau kalian itu
sholat subuh, sebelum sholat subuh kalian itu sholat 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaataini minal fajri khairu minad dunya wa fumiha. Artinya Allah itu kalau kita lihat dari luasnya galaksi ini, ya kecil aja, mau selangit sama bumi itu kecil aja, setitik aja kalian itu ya di bumi. Ya, Allah mengatakan bahwa bumi itu ibarat langit pertamanya. Bumi itu langit dibandingkan dengan langit pertamanya, di dalam sebuah hadis mengatakan itu besarnya sama seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke lautan padang pasir. Padang pasir, kemudian kita lemparkan cincin, itu bumi kita itu cuma segitu tok. Itu baru langit tingkat 1. Langit tingkat 2, di dalam hadis mengatakan langit tingkat 2 yang segitu besarnya padang pasir itu seperti cincin dilemparkan ke padang pasir. Begitu besarnya langit tingkat 2. Begitu seterusnya sampai nanti ke Sidratul Muntaha, arsy-Nya Allah. Begitu besarnya Allah. Maka kalau dikatakan Allah membalas setiap sholat subuh dunia seisinya, ya loh, dunia seisinya mau dikasih kita. Kalau orang yang sholat subuh ratusan ribu, bagaimana kecil aja, ya kecil buat Allah. Kalian mau dikasih rumah seluas langit dan bumi, kecil buat Allah. Ya, jadi kalian harus beriman terhadap yaumul akhir untuk mempersiapkan kita kepada menuju kehidupan yang abadi. Ya. Kemudian wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrihi. Kalian percaya, yakin pada takdir yang jelek maupun takdir yang baik. Semua takdir ketentuan Allah itu baik, yang baik maupun yang jelek, ya. Karena yang baik itu akan meningkatkan keimanan seorang mukmin, dan yang jelek akan dia itu menjadikan pahala kesabaran buat orang mukmin. Nah, inilah hebatnya, ya. Buat orang Islam itu kalau kita diberikan nikmat, ya, sama Allah, ya, lulus sekolah, nilai ranking bagus, nilai rapot bagus, tahsinnya bagus, tahfidnya bagus, kalian dapat bersyukur, maka lain sakartum la'azidanakum, kalian akan ditambah nikmatnya, dan itu adalah pahala buat kalian. Tapi bila kalian itu ditimpa kejelekan, kebalikan dari yang tadi, kalian tidak lulus tahsin, kalian tidak lulus sekolah, kalian nggak mendapatkan predikat yang terbaik di sekolah, hal yang buruk yang kalian tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu adalah hal yang baik kalau kalian bersabar, dapat pahala juga. Jadi takdir Allah yang jelek dapat pahala, takdir yang baik juga dapat pahala. Nah, itu hebatnya orang Islam. Ya, semuanya takdir Allah itu pasti baik. Yang jelek mesti membawa hikmah, yang baik akan meningkatkan rahmat. Ya, jika kita pandai bersyukur. Qala sodakta, dan kembali lagi rajulun itu mengatakan benar. Ya. Kemudian diakhiri dengan mengatakan qala fa akhbirni anil ihsan. Ya, beritakan kepadaku ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah mengatakan qala anta'budu Allah, apabila kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya, fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi kita ibaratnya seperti diawasi sama Allah. Ya, nggak ada susahnya. Sekarang aja CCTV banyak, apalagi CCTV-nya Allah. Ya, nggak ada yang susah buat Allah. Ya, jadi ihsan adalah ketika kamu sendirian, tidak ada makhluk di situ yang mengawasi kamu, kamu tetap akan merasa bahwa Allah itu ada di sekitar kalian, melihat kalian, mengawasi kalian. Makanya ketika sholat, ketika apa, ya, kita harus menghadirkan Allah di situ. Ya, bahwa kita seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau Allah, kamu tidak bisa melihat Allah, maka
rasakanlah bahwa Allah itu mengawasi kalian atau melihat kalian. Yaitu namanya tingkat tertinggi, namanya ihsan. Jadi dimanapun kita selalu membawa Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian ini hadisnya panjang ya. Ya, qala fa akhbirni anis saah. Ya, kabarkan kepadaku ya Muhammad tentang saah, hari kiamat. Qala Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah ini tawaduknya ya. Mal mas'ulu, yang bertanya, anha bil alama bil sa'il, yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, Rasulullah memang tidak ngerti. Ya. Maka dikatakan bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dilanjutkan, qala fa akhbirni an amaratiha. Ya, kemudian ditanyakan tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha. Ya, apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Ini banyak ya tafsirnya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya, itu banyak. Tafsirnya salah satu adalah kita bisa lihat sekarang anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, ya, atau anak-anak yang sudah tidak mempedulikan orang tuanya, ya. Jadi tuannya, anak-anak yang dilahirkan itu lebih terlihat sebagai tuan. Dia merintahkan orang tuanya, dia menyuruh orang tuanya nyapu, orang tuanya kerja, masak, dia ongkrang-ongkrang main game. Nah, itu salah satunya. Semoga kalian tidak termasuk salah satu itu. Ya, kita bisa lihat. Ada tafsir yang mengatakan seorang budak yang melahirkan tuannya adalah dulu ya orang-orang ini, orang-orang yang nggak punya, kemudian seorang budak begitu kemudian melahirkan orang-orang yang sukses dan orang-orang tuanya dikucilkan. Banyak sekali tafsirnya ini. Kemudian wa antaro, apabila kalian melihat ya khufatal uraqta al alata ri'a syai'i yatatawaluna fil bunyan. Jika kalian melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju serta pengembala kambing, ya, bila sudah saling berlomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Nah, ini yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Seorang pengembala kambing yang telanjang kaki, dulunya orang Arab itu terbelakang, ya. Tapi sekarang kalian bisa lihat di Arab, di Jeddah akan didirikan apa itu, King Tower ya, menara pencangkir langit. Ya, kemudian di Abu Dhabi, bukan Abu Dhabi. Nah, itu sudah ada ya bangunan pencakar langit. Ya, makanya sudah terbukti apa yang dikatakan Rasulullah. Padahal ini 1400 tahun yang lalu dan sekarang sudah terbukti. Summa talaqa falabithtu maliyan. Kemudian laki-laki itu segera pergi, aku pun terdiam sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, ya Umar, ada dari Manisail, kamu tahu nggak siapa yang tanya itu? Ya, qultu, berkata Umar kepada Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah itu yang lebih tahu. Ini ya, ini salah satu adab. Ya, kalau guru nanya gitu jangan sok tahu. Ya,
Ya, ini salah satunya. Walaupun sebenarnya ngomong bisa, oh mungkin itu si Allah, si fulan bisa. Ya, tapi dia tawadhu mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, berkata Rasulullah, fa innahu Jibril. Maka sesungguhnya itu adalah Jibril. Ya. Takum yu'allimukum dinakum. Dia itu datang untuk mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Ya, itu hadis Jibril tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Dan ditutup dengan saah hari kiamat. Ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi wawasan kalian, menambah ilmu kalian, dan berharap yang paling terpenting adalah bisa meningkatkan iman kalian. Ya, banyak-banyaklah beribadah, karena ibadah itu yang akan kalian bawa besok di hari akhirat. Apa yang kalian usahakan, harta, benda, ya, hari ini kalian akan tinggalkan semua, dan yang kalian bisa bawa ke akhirat nanti adalah amal-amal ibadah yang kalian bisa nanti ditimbang oleh Allah, yang menjadi penentu kalian ahlun nar atau ahlu jannah. Itu saja yang Ustadz ingin sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, ya. Allahu alam bisawab. Insyaallah besok kita masih bertemu lagi, ya. Tetap semangat, jaga semangat ibadah kalian. Ya, bila kalian futur, kalian masih malas beribadah, ya, cobalah mengingat untuk apa kalian diciptakan di dunia ini. Ya, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.